Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Pak Afkar. Dari Jakarta. Ya. Silakan, Iya. Mas Ikhwani Fakih. Iya, mau bertanya nih Bu ya, Mangga. terkait makna di dalam ayat Al-Quran. Kan tadi kebetulan Bu ya ngebahas terkait Allah itu ya mungkin pengaruhnya dengan kalau berada di sini berarti kita merasa diawasi terus, dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah itu jauh, misalkan di sana, kita merasanya seolah-olah jauh dengan Allah. Cuman ada beberapa pertanyaan, sering saya diskusi dengan teman atau apa itu, ya ada beberapa ayat yang mengatakan summastawa 'alal 'arsy. Kemudian ada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu kan katanya bukti bahwa Allah itu ada di 'arsy. Ya Buya sering berkali-kali menyampaikan bahwa bukan jarak Allah itu dekat atau tidak, tapi rasa. Nah, itu argumen untuk makna dari summastawa 'alal 'arsy ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, asbabun nuzulnya bahwa inna dina indallahil Islam. Itu kan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa inilah agama Islam yang benar, itu menggunakan dalil itu. Nah, itu argumentasinya seperti apa Bu ya untuk ayat inna dina indallahil Islam? Kalau yang saya pahami dari kajian yang sering saya ikuti mendengarkan ceramah Buya itu, Islam di sini kan artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama yang berserah diri. Iya. Nah, maksudnya kan itu. Nah, itu bagaimana Buya? Terima kasih, itu pertanyaannya. Baik. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Ikhwan Fakih dari Jakarta. Ya, yang pertama ini tentang Allah bertempat jauh, ya di arsy, kemudian ternyata berkontroversi dengan apa yang disampaikan Buya bahwa bukan jarak. Sebenarnya Allah dan kita adalah urusan rasa. Oke, sekarang mau terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastawa ila samai. Kemudian Tuhan merampungkan langit. Wahiyad dukhanun, yang pada waktu itu langitnya masih berupa kabut helium, kabut kosmis, bukan kabut matahari kabut dapur ya, bukan embun ya. Wa qala laha walil ardi tiya tau'an au karha. Lalu Tuhan berkata kepada langit dan bumi, datanglah engkau menghadap kepadaku tau'an secara sukarela, au karha atau secara terpaksa. Qalata, langit dan bumi mengatakan, ataina ta'in, kami datang dengan sukarela. Adapun di ayat-ayat dana fatadalla, ya surat Al-Mi'raj itu Siti Aisyah menjelaskan, itu bukan Allah yang datang lalu uncang-uncang itu tuh. Masa Allah uncang-uncang? Itu adalah malaikat Jibril, bukan Allah. Nah, itu. Jadi kita nafikan dalam pikiran kita, jangan sampai Tuhan bertempat di suatu tempat. Kalau ada di langit berarti nggak ada di bumi dong. Betul nggak? Pak Afkar sekarang ada di mana? Jarang pinggan. Di rumah ada nggak? Nggak ada. Allah tidak bertempat. Allah itu tidak terikat dengan dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi apapun. Karena Allah itu berada di mana saja. Jadi ayat-ayat yang sifatnya menjelaskan adanya Tuhan bertempat itu ya, saya kira perlu untuk ditinjau ulang tafsirannya. Ya, jangan sampai kita akhirnya kalau Tuhan bertempat kan kita berarti bisa nyolong laku ya. Allah nggak tahu kok. Wallahu alimum bidzati sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Indonesia saja 270 juta orang. Dadanya Allah tahu semua. Dan manusia sekarang ada 8 miliar. Isi dadanya Allah tahu semua. Jadi Allah di mana adanya? Nah, makanya sesungguhnya ya itulah persoalannya, ketuhanan itu dalam agama Islam itu apakah
Kita jadi apa namanya, menjadi satu hal kesulitan ya sekali untuk menerangkan. Dan pada akhirnya percayalah, tidak ada kalimat, ungkapan, bahasa yang bisa menjelaskan Tuhan, karena semuanya huruf-huruf itu terbatas. Hurufnya sendiri terbatas, tidak bisa menerangkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa menerangkan Tuhan? Tadi saya sudah tulis B-L-O-O-D, double O, kan dibacanya O, dibacanya apa? Blood. Begitu B-O-O-K, dibacanya book. S-O-O-N, sun. Ini huruf apa ini? Kok ini baca blood, ini book, ini sun. Dia tidak bisa menerangkan huruf O itu bunyinya apa. Bagaimana bisa menerangkan Tuhan? Ya kan seperti itu. Jadi akhirnya, jadi artinya begini. Udah sekarang gini aja deh. Di ruangan ini, radionya Haji Mustafa, Sis FM, ada nggak di ruang sini? Bisa tangkap nggak? Tolong ambil radionya dibuka. Ada kok. BBC London ada nggak? El Sinta ada nggak? Ini ruangan ini ada dengan gelombang-gelombang semacam itu. Gelombang saja tidak bisa dibatasi kok. Dia bisa tembus pandang semuanya itu. Lalu apa kalau gelombang? Ya bukan juga. Jadi pada akhirnya begini aja lah. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah ketemu Tuhan, ketika ditanya seperti apa Tuhanmu, kalau dia masih seperti anu, pasti itu iblis. Kalau Tuhan sebenarnya, dia akan mengatakan bahwa Tuhanku tidak seperti apa-apa. Selesai gitu aja. Makasih. Ada satu lagi Buya, tentang asbabul wurud dari inna dina indallahil Islam. Oke. Inna dina indallah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Laqad atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Banyak banget. Wa raditu lakumul Islama dinan. Ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang sesungguhnya yang diterima di sisi Allah adalah Islam, apakah ini menunjukkan dinul Islam? Wa raditu lakumul Islam dinan, aku rela Islam sebagai agamamu. Apakah Islam sebagai nama atau Islam sebagai satu sikap? Di sini Kang Bad sudah, Kang Bad, terima kasih banyak ini. Ini dari kitab apa nih? Fibayan. Kang Bad, mana orangnya? Kitab apa ini? Oh, Husnul Hamidiyah. Oh ya, itu tahun 67 pernah saya terjemahkan. Sudah pernah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu itu. Tahun 60 ya selagi Gestapo lah, 67-an gitu. Udah Muhammadiyah. Saya menjelaskan wal Islamu wal khudu wal inqiyad, tunduk dan pasrah, batinan wa zahiran, lahir dan batin. Lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam, terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Oke. Wa ulima maji'uhu atau Abu alima maji'uhu bihi bid-darurah, dan diketahui kedatangnya itu secara aksioma, bid-darurah. Ai alima maji'ahu bihi yakinan, tahu kedatangannya secara yakin. Fakullun minal imani wal islami
al-munjiyaini la yanfaku anil akhar. Tidak, iman dan Islam yang bisa menyelamatkan itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Fa kullu mu'min muslim wa kullu muslim mu'min. Ini kitab kan Muhammadiyah. Kesimpulannya setiap mukmin adalah muslim dan muslim pasti mukmin. Tapi di Al-Qur'annya mengatakannya begini. Mereka berkata, ya Muhammad, kami beriman. Qalu amanna. Dibantah oleh Allah. Tolong sampaikan, jangan mengatakan kami beriman. Bal qulu aslamna. Katakan kami telah berislam. Mereka sudah sadar bahwa sudah sholat, sudah ini. Tapi kenapa tidak boleh mengatakan beriman, berislam? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Berarti sahabat-sahabat Nabi itu dia baru menjadi muslim, belum menjadi mukmin. Berarti tidak setiap muslim adalah mukmin. Ini bantahan, ini kitab Muhammadiyah. Dan ini Al-Quran. Saya ngintil nih ulama, tangan dia nih Gusti Allah. No? Oke. Iya, Islam Media. Ini orang Lebanon Islam Media yang ngarang nih. Li'annal musaddiqa dzalika tasdiq li Rasul alaihi salatu wasallam. Karena orang yang percaya membenarkan kanjeng Nabi itu la budda an yakuna khadi'an lima ja'a bihi alaihi salam. Ya, tidak bisa tidak, dia harus tunduk terhadap apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Wal khadi'u hadzal khudu, orang yang tunduk seperti ini la budda an yakuna musaddiqan dzalika tasdiq, mesti harus juga membenarkan. Oke, tsumma innan nutqa bisyahadati, kemudian dengan mengucapkan syahadatain bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah qad ja'ala syartan laziman li ijra'il ahkam ad-dunyawiyyah 'alal mu'minin. Jangan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu membuat menjadi suatu persyaratan yang mesti diberlakukannya hukum-hukum duniawi bagi seorang yang beriman, min nahwi munakahatihi wa salati, pernikahannya, salatnya, ya khalfahu, di belakangnya jadi berjamaah, wa salatu alaihi, dan mensalatinya, wa dafnihi, dan juga dikuburkannya di pemakaman Islam, fi maqabidil muslimin, ya. Fa idza lam yantiq bihima li'udhrin, kalau enggak bisa mengucapkan karena halangan, kalau hars seperti bisu, au lam yatamakkan minan nutqi, atau tidak mampu mengucapkannya bihima dengan dosa itu, bi an mata, ya namanya akba ma'amana biqalbi, setelah dia beriman dengan hatinya belum sempat mengatakannya, au itafaqa lahu, atau telah menyepakati, ya, lahu adaman nutqi, dengan tidak mengucapkannya, bihima, dengan dua syarat tadi, ba'dal iman, setelah beriman, biqalbi, dengan hatinya, aidon juga, fahuwa mu'minun indallah ta'ala, itulah yang beriman. Apa itu? Wa amin. Wa abaha fil akhir, terus ini bagus ya. Lakinna min kulli lakinna man imtana'a an nutqi bihima, tapi orang yang tidak sempat mengucapkannya dua syarat tadi,
Inadan karena membangkang, nggak usah dah, cukup dia saja. Membangkang tidak mau. Badaan uridu alaihi, setelah ditawarkan tetap dia nggak mau. Sudah saya beriman, nggak usah ngucap lagi. Dalika fahuwa kafirun walayadu billahi ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wala ibrata bitasdiqil qalbi, dan tidak dapat dinilai pembenaran hatinya tadi alladzi yahsulu minhu, yang telah diucapkan. Lianna hadzal imtina qad ja'alahu asy-syara' munafiyan lil iman, dengan tidak mengucapkannya berarti bertentangan dengan rasa keimanan. Wa hukima bi kufri sahibihi, berarti masih kafir. Usulul Hamidiyah ini pernah saya terjemahkan tahun 2007, alhamdulillah, dan ini benar-benar kitab menerangkan sifat 20 ujung-ujungnya mah secara filosofis. Jadi pada akhirnya ini sudah saya baca, ini sama sekali tidak memberikan pemahaman secara substantif. Islam itu apa? Mempercayai apa saja khudu, dan khudu kepada apa yang datang kepada Kanjeng Nabi. Apa yang dikatakan Nabi kita percayai, apa jawab ma'atakum rasul fakhudu wa manahakum anhu fantahu. Oke. Itu tadi Islam sebenarnya nanti. Kemudian i'lam di imannya. Annal imana alladzi kallafallahu bihi ibadahu, iman yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, wa ja'ala wa ja'ala jazaahu dukhulal jannati, yang lalu dibuat pahalanya adalah masuk surga, wa najata minan nar, dan selamat dari neraka. Yani untuk mendefinisikan iman, nanti pahalanya masuk surga dan tercegah dari masuk neraka. Ya kalau sudah mendefinisikan iman dengan neraka surga, ya tidak menjelaskan, karena surga neraka tidak jelas bagi ada yang pernah lihat surga. Ya, dan surga sendiri ini kan, oke, nanti kita tangan dulu. Teruskan. Bahwa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan Kanjeng Nabi, bersama Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah, fima ulima maji'u alima maji'u, yang diketahui kan kedatangannya bidarurat, ya salah i'tiqadu sidqihi alaihi salatu wassalam, meyakinkan kebenaran Kanjeng Nabi i'tiqadan jaziman, dengan i'tiqad yang pasti, fima ja'a bihi, tentang apa yang dibawanya itu, anilah dari Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa alima maji'ahu bihi yaqinan ma'al id'an, dan juga mengetahui kedatangannya dengan yakin dan kepasrahan, ketundukan hati, idzanul qalb. Lidzalika wa dzalika mithlu al-iman billahi ta'ala, seperti beriman kepada Allah Ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari. Iya, ini termasuk qada-qadar, rukun iman. Mu'tazilah percaya enggak sama qada-qadar? Dia muslim enggak? Enggak ada persoalannya. Ini menjadi persoalan. Iya. Nah, wa iftiradu salat, dan kewajiban salat, wa baqiyatul ibadat, dan ibadat-ibadat yang lainnya yang sebangsa Islam itu, minaz zakat, wasiyam, wal hajj alal mustati', bagi orang yang mampu, wa tahrimu qatlin nafas,
al-ma'sumah, ya, membunuh itu zulman secara zalim, wa zina dan zina, wa amsalu dzalika dan sebagainya. Ya, ini kabar, ini tidak mendefinisikan iman, tidak mendefinisikan Islam, hanya dari sudut pandang, salah satu sudut pandang, sehingga orang bacanya paham dari sudut pandang tertentu bahwa iman itu nanti pahalanya dapat surga, nanti juga selamat dari neraka. Iya, gitu kan tidak bisa didefinisikan dengan seperti itu. Orang Islam adalah orang yang nanti masuk surga. Kalau non Muslim bisa masuk surga enggak? Hah? Nah, sekarang di Al-Qurannya ada orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia min ahlil kitab. Ada nggak yang beriman? Nabi Muhammad tidak percaya, tapi Al-Quran mengatakan wa minal ladzina utul kitaba wa ladzina amanu min ahlil kitab, dan orang-orang beriman dari golongan ahlil kitab. Berarti ada ahli kitab yang beriman, ada dari umat Muhammad yang beriman, ada dari umat Nabi Musa yang beriman. Itu persoalan. Nah, jadi artinya ini kajian-kajian sosial media, ini kajian-kajian filosofis sesungguhnya, ya, bukan ini. Jadi kita melihat teks Al-Quran semacam itu makanya ini menjadi ini. Jadi artinya begini lah. Jadi kesimpulannya gini aja deh. Kayaknya sudah saatnya ya kita melakukan peninjauan ulang, merevisi ulang pemikiran-pemikiran Islam. Sebab sekarang sejak Khalifah Ma'mun abad ke-5 Hijriyah itu setelah dibekukan oleh Mutawakkil Billah, sudah ijtihad, pintu ijtihad ditutup, sampai sekarang kita dalam keadaan beku. Ya, yang jadi masalah lagi bagi saya ini gara-gara karena Syekh pimpinan Ikhwanul Muslimin Al-Banna dalam kongres yang kedua di Kairo bahwa Islam itu solihun fi kulli zaman, maka bahwa syariat Islam itu relevan di segala tempat dan segala waktu. Betul? Yakin itu betul? Perbudakan masih relevan enggak? Nikah milkul yamin, beli budak, masih relevan enggak? Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, jangan kau lacurkan budak-budak perempuanmu, dipakai sendiri memboleh, masih berlaku. Nyerbu negara non muslim tanpa deklarasi perang lagi, serbu-serbu orang pasir, masih bisa berlaku. Itu persoalannya. Suami ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang kekerasan rumah tangga, masuk penjara kalau kamu memukulin istri. Di dalam Al-Qurannya disuruh wadribuhunna, pukullah mereka. Mau apa sekarang? Masih relevan mukulin istri? Ini persoalannya. Dinamikanya Hasan Al-Banna, solun fikih zaman itu. Jadi tidak perlu direvisi, sempurnakan. Sekarang seluruh dunia menolak hukuman potong tangan. Betul nggak? Semua negara Islam menolak. Hukum rajam menolak. Kok masa orang karena berzina dikubur setengah lalu dilempar paku pasal mati? Ya Allah, masa Tuhan begitu? Ini persoalannya. Jadi jujur aja, masih relevan enggak? Beli budak nih, itu kan persoalannya, iya kan? Nah itu, jadi ya mestinya, tapi kita jangan dulu menyalahkan siapapun. Yuk, bisa nggak kita berpikir jauh ke depan bahwa kita perlu ada pembaruan pemikiran lagi supaya relevansinya itu sesuai dengan zaman. Sekarang
Kang Bad, kapan seorang lelaki boleh melihat wajah perempuan? Ketika dia sudah melamar dan sudah DP, dipastikan mau menikah, baru boleh melihat wajah terbatas. Ya Kang Bad ya? Kang Bad? Dan telapak tangan ya? Fikih kan? Berarti tidak, dalam hukum Islam tidak boleh kita dilarang melihat wajah perempuan. Sekarang perempuan sudah keluar rumah belum? Atau masih di pinggir? Bekerja nggak perempuan? Di kantor bekerja nggak? Di pabrik? Di sawah? Jadi pejabat? Jadi guru? Jadi dokter? Jadi menteri? Masih sesuai? Perempuan tidak boleh keluar di rumah. Ini persoalan. Jujur aja kita bilang. Dan saya tidak akan memberikan komentar. Saya dipertanya kok. Saya ingin bertanya loh. Masih relevan nggak larangan perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan lelaki? Ini kan persoalan. Perempuannya terhina nggak dilarang keluar rumah nih? Dan tidak boleh dilihat wajah perempuan itu. Kan sudah bebas bergaul, bertemu, bekerja di kantor, di sekolah, di puskesmas segala macam. Ini mana Islamnya, mana realitanya berbeda kok? Kenapa kamu tidak bermasalah sih kok? Tenang-tenang aja. Malah akhirnya malah bertengkar satu dengan yang lain. Selesaikan aja. Ya kan? Nah ini kan yang persoalannya. Nah lalu gimana kekhuduan kita kepada, ya ini larangan perempuan keluar rumah tidak boleh dipandang oleh laki-laki itu, apa itu ajaran Nabi atau tradisi Arab? Nah itu persoalannya Kang Bad. Jadi apapun definisi itu hanya sekedar bukan mendefinisikan, bukan had namanya, bukan ta'rif, tapi sebagai qaulus syarih, ya, yang namanya dengan definisi deskripsi, description definition, descriptive definition, ya, bukan had, bukan ta'rif, tapi atau dengan bahasa logika ilmu manteknya namanya al-haddu birrasmi, dengan deskripsi diuraikan begitu saja.